Di balik rerimbunan pohon dan ladang tebu yang gelap, tersembunyi sebuah makam wingit. Tempat ini bukan sekedar pemakaman, tapi markas para jin buangan, korban Petrus, dan jasad tanpa nama. Setiap hari Selasa, seorang kiai berjalan sendirian ke sana, mengaji, namun bukan untuk manusia, tapi untuk jin. Dan sampai hari ini tak ada santri yang berani melangkahi batas itu, dikarenakan siapapun yang nekat bisa membuka gerbang gaib menuju hal yang tak bisa dibayangkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu sagung dumati kalis ing rubedo nir ing sambikala. Semoga Bolo Telusuri Nusantara diberikan kesehatan serta kelancaran dalam menjalankan segala aktivitasnya. Pernahkah Bolo-bolo Telusuri Nusantara mendengar tentang sebuah makam di mana jin mengaji setiap hari Selasa? Ini bukan cerita fiksi, ini nyata dan terjadi di tengah komplek Pondok Pesantren Lirboyo Kediri. Sebuah tempat terlarang bagi para santri, sebuah makam wingit yang dikenal dengan nama Kuburan Dempul. Disinilah perjanjian gaib antara manusia dan jin berlangsung hingga kini. Kuburan Dempul bukan sekedar makam biasa, letaknya di utara Pondok Pesantren Lirboyo. Tapi sejak dahulu menjadi pantangan keras bagi para santri untuk mendekat. Konon tempat ini dihuni oleh puluhan bahkan ratusan jin yang dibuang oleh para ulama terdahulu karena terlalu mengganggu aktivitas pesantren. Mbah Soleh Banjar Melati, seorang ulama karismatik yang pernah membuat perjanjian dengan para jin. Mereka bersedia dipindahkan ke kuburan Dempul asalkan boleh ikut mengaji. Dan benar saja, setiap hari Selasa Mbah Soleh tidak mengajar santri manusia. Ia berjalan sendiri menuju kuburan Dempul untuk mengaji bersama para jin. Hingga kini perjanjian itu tetap dihormati. Santri dilarang keras melintas parit pembatas karena diyakini bisa membuka jalur masuk jin ke area pondok. Tapi bukan hanya jin yang menghuni tempat ini. Kuburan Dempul juga menjadi tempat pemakaman orang-orang tak dikenal, mereka yang mati tanpa keluarga, bahkan korban operasi rahasia Petrus pada era Orde Baru. Lubang-lubang makamnya dangkal, sering terbuka karena dikais binatang. Banyak nisan tertuliskan Mr. X dan ada juga yang kosong. Tertanam acak di bawah rerimbunan pohon yang sunyi dan menyeramkan. Dulu warga tak berani lewat kawasan ini setelah maghrib. Jalan sepi, gelap, dikelilingi ladang tebu tinggi dan kematian. Kuburan Dempul bukan hanya saksi bisu sejarah kelam dan mistis, tapi juga mengingat bahwa dunia manusia dan jin kadang hanya dipisahkan oleh garis parit. Alhamdulillahirrabbilalamin, kita sudah sampai di lokasi makam Dempul ya Bolo. Ternyata di balik nama besar Pondok Pesantren Lirboyo Kediri tersimpan sebuah misteri yang cukup menyeramkan, yaitu adanya sebuah cerita mistis dari sebuah makam yang konon dihuni oleh makhluk halus. Dan sangat terlarang Bolo bagi santri untuk mendekati area lokasi ini. Makam atau kuburan Dempul sendiri itu namanya, dan lokasinya berada di sebuah atau di sebelah utara kawasan Pondok Pesantren Lirboyo. Makam ini terlihat tidak terawat dan banyak ditumbuhi semak belukar atau sejumlah pohon yang terlihat juga rindang, namun rumput ilalangnya sangat tinggi sekali ya Bolo, berada di depan sana. Nah, seperti ini area lokasi.
Di sebelah kanan ini terlihat pohon jati, bisa dikatakan hutan jati. Namun lokasi letaknya berada di sebelah kiri. Nah, kita akan susuri melihat lebih jelas di beberapa area makam. Ya, sampai area sini sendiri itu banyak sekali makamnya bolo. Ini ada yang terlihat baru dan memang tidak ada batu nisannya. Cukup bikin merinding ya bolo. Jadi sangat luas sekali ini. Di area semak-semak itu pun juga menjadi area pemakaman keramat ini ya bolo. Nah, di sini kita akan menyusuri lewat jalan ini ya bolo. Ada memang beberapa makam yang baru di sini terlihat batu nisannya. Kita uluk salam dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum ya ahli kubur, minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, seperti ini ada yang baru ya bolo. Ada yang baru dari makam Dempul ini. Nah, makam hanya ditulisi nama daerahnya ya ini bolo, ada ya. Nah, nama Dempul sendiri berasal dari kata dengkul atau lutut. Dikarenakan dalam perkembangannya kuburan Dempul juga menjadi lokasi pemakaman mayat tanpa identitas yang sebelumnya disemayamkan di RSUD Gambiran Kota Kediri. Jadi bisa dikatakan makam-makam di sini orang yang meninggal di rumah sakit dan tidak punya keluarga begitu bolo. Pemakaman mayat tanpa identitas ini konon kabarnya dilakukan dengan galian tanah yang sangat dangkal, sekitar lutut ya bolo, atau dengkul kalau bahasa Jawanya. Bisa dikatakan sedengkul orang dewasa. Terbukti berdasarkan pantauan di lokasi. Ada beberapa patok kayu dan batu di sini bolo, dengan nisan tulisan Mr. X. Mari kita coba lihat. Bismillahirrahmanirrahim. Ini banyak sekali bolo. Dan ada beberapa yang masih baru. Cukup menyeramkan bolo. Ada yang bolong ini bolo, ya Allah. Dan ini ada yang masih baru ya bolo. Ini masih baru, hanya diberi nisan seperti ini bolo, kayu sederhana ya. Banyak yang tidak ada namanya karena ini ya Mr. X itu ya bolo. Aduh, cukup merinding saya bolo. Jadi di bawah semak-semak itu juga banyak sekali ya bolo. Di bawah sana juga ada seperti area pemakaman umum, mohon maaf, pemakam keramat ada satu di sana, tapi ini cukup berbahaya ya, ilalangnya sangat tinggi. Jadi ada yang pakai kayu saja dan juga ada yang memang diberi batu nisan tapi tidak ada nama apapun. Serem ya. Gundukan tanah makam hanya dengan tanda patok seperti ini ya bolo, tanpa keterangan. Ini ya bolo. Ini suasananya cukup serem ya bolo. Di balik karisma dan ketenangan pondok pesantren Lirboyo, ternyata ada sebuah makam-makam keramat ya di sini. Nah, ini ada juga yang memakai hanya batu nisan kayu seperti ini ya bolo. Terlihat di sini.
Nah, seperti ini. Banyak sekali di area-area ini, juga banyak sekali bolo. Ini jarang diketahui orang karena letak lokasinya juga cukup tersembunyi begitu. Jadi ini dilarang untuk dikunjungi begitu bolo. Ini terletak di sebelah utara. Ini teman kita ada yang agak nekat ke sini. Kalau ada temannya gini agak berani sih bolo ya, tapi tetap hati-hati ya bolo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum ya ahli kubur, minal muslimin wal muslimat. Oh. Nah, di sana ada makam keramat satu ya bolo. Dan di bawah-bawah sana juga ada bolo. Nah, coba mas, itu susah ya sepertinya. Soalnya batu nisannya juga seperti baru. Batu nisannya ini baru dan cukup besar mas. cukup besar ini. Itu ini sosok siapa yang dimakamkan di sini? Nggak ada keterangan nama atau Abah Iya, Zainuddin. Ada ini hanya setipuan saja ya bolo. setipu. Saya jujur kalau sendiri tadi memang Iya mas. kurang tatak ya, atau Kalau bikin merinding karena kisahnya sendiri juga tahu ya bolo. Artinya orang-orang yang dimakamkan di sini hanya berkedalaman sedengkul itu, lutut ya, selutut orang dewasa. Karena orang-orang yang dimakamkan, mohon maaf, orang yang tidak punya keluarga, tanpa identitas begitu, dan kurang jelas ya. Memang di luar nalar sekali, meskipun mempunyai kisah mistis dan juga menjadi pembuangan mayat serta jin dari lokasi pondok pesantren Lirboyo sebelum didirikan itu ya. Ternyata menyimpan sebuah area yang sangat dikeramatkan sekali. Nah, tapi dari jarak antara akses sepeda tadi sebetulnya itu cukup jauh bolo. Jadi saya rasa ambulannya itu menggotong mayatnya cukup jauh, kemungkinan 300 meteran ya. makam lagi yang Nah, hanya satu. di banyak sekali mas, di banyak mas, sebetulnya sangat banyak sekali, karena area ini tidak dirawat begitu. Artinya ya seperti ini keadaannya. Siapa tidak ada yang berani. Santri itu memang dilarang. Ada salah satu santri pun ke sini ya, yang nekat itu ada yang kesurupan bolo. Ada yang kesurupan dan ya itu memang dilarang begitu bolo. Ya, mungkin buat teman-teman yang ingin berkunjung ke sini ya, kalau tidak mempunyai nyali yang besar ya, Saya rasa ya, jangan ke sini kalau tidak mempunyai nyali yang besar ya, karena ini area yang menyeramkan. Ini padat, jadi untuk makam-makam yang baru itu berada di sini ya, kemungkinan karena jaraknya itu enggak terlalu dalam, terus juga masih lapang. Kalau di rumbuk-rumbuk situ sudah enggak dikasih ya, itu yang lama-lama mungkin. Ada yang berbatu nisan kayu itu, dan ada yang memang banyak yang kosong ya. Gimana namanya, Mr. Egg ya? Nggak ada nama ya bolo. Ini masih baru dan fresh ini bolo. Dan ini di bawah-bawah sini, nah di sini juga ada. Ini dari kayu. Ini ada yang bolong-bolong. Ya Allah, bikin merinding ya Allah. Ini kan gimana ya kita jelaskan sampai gugup. Karena kan ini satu dengkul, terus ini ada lubang
Saya nggak berani terlalu mengezoom ya. Nah ini ada lubangnya tuh, nggak berani lihat karena mungkin saking dangkalnya ya. Ya mungkin seperti itu Bolo untuk penelusuran kali ini. Semoga bermanfaat dan menghibur. Apabila ada salah kata mohon maaf. Saya akhiri, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, salam sejarah, rahayu rahayu rahayu.